Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama kami channel Mekanik di sini, channel yang membahas tentang keluhan sepeda motor. Kali ini di hadapan kita ada engine 28D ya, atau Mio jadul. Ini kita lihat ya kondisinya untuk engine. Ini katakan masih bersih lah ya. Ini untuk bagian dalam tidak ada kerak ataupun tempelan di dinding-dinding engine, di dinding mesin yang berlebih. Biasanya ada hitam, tapi ini masih oke ya. Cuma di sini dilihat dari bagian tensioner guide-nya sudah, ini udah patah. Untuk dudukannya ya, untuk karet atau istilahnya untuk fibernya. Kali ini tidak bahas itu ya teman-teman, tapi ini bahas latar belakang kenapa motor ini dilucuti seperti ini ya. Latar belakangnya adalah keluhan dari pemilik kendaraan, di mana untuk unit ini ya, setiap kali melakukan pergantian oli ya, yang tadinya olinya adalah 0,8 atau 800 ml. Nah, karena memang kondisi pemilik sangat intens ke motornya ya, sangat sayang sama motornya, jadi untuk pergantian itu sangat perawatannya sangat intens ya. Untuk penggantian oli pun, jika melakukan pergantian oli, dia diukur khusus dengan melakukan persiapan menggunakan gelas ukur ya. Jadi keluhannya adalah olinya berkurang. Setiap melakukan pergantian oli mesinnya selalu berkurang dari kondisi awal ya. Itu kurangnya memang secara signifikan. Begitu informasi dari pemilik kendaraan. Kadang melakukan pergantian oli itu di rumah dilakukan oleh beliau ya, ownernya sendiri. Nah, kami berasumsi dan informasi sesuai dari tanya-tanya ya, sesuai dari keterangan beliau seperti itu ya. Jadi olinya yang berkurang setiap melakukan pergantian oli ya. Nah, di sini kita langsung melakukan cek diagnosa juga ketika motor dalam kondisi stabil ya, tidak ada open gas normal, tapi ketika ada open gas ya, ada sedikit asap putih yang keluar dari bagian muffler atau bagian knalpot. Nah, di situ kami juga sedikit bisa menarik kesimpulan bahwa masalah motor ini adalah bagian dari mana, dan kami langsung melakukan pembongkaran setelah kita diskusi dengan pemilik kendaraan bahwa kita harus memeriksa ke bagian ring piston ya. Oke, ini sudah kita lepas setelah persetujuan dari pemilik kendaraan. Sudah oke untuk melakukan pembongkaran bagian engine atau bagian yang kita tuju dan yang kita diagnosa. Nah, setelah pembongkaran dilanjut ya teman-teman. Setelah pembongkaran, nah ini kita lihat untuk bagian piston. Nah, untuk dari permukaan piston dirasa memang tidak ada hal yang aneh ya, ataupun baret ataupun aus yang berlebih. Ini normal ya. Usia mesin sekitar, ini pembuatan 2008 kalau nggak salah, sampai 2023 ini masih standaran semuanya ya. Belum ada melakukan oversize atau pergantian piston. Nah, kerak pun hanya sebatas ini. Ada kerak sedikit. Ini tidak berpengaruh teman-teman. Tapi ya dilihat secara detail, masalah yang terjadi adalah muncul di bagian ring olinya. Nah, di sini. Ini ada dua ring tenaga dan di sini ada ring oli yang memang sudah kondisinya sesuai prediksi kami ya. Ini macet di sini. Jadi yang harusnya dia bergerak bebas ya, yang harusnya dia untuk ring ini yang 1, 2, yang 3 ini, nah yang paling bawah dari piston, ini piston. Nah, ini 1, 2, nah di sini ring yang ini macet teman-teman. Yang harusnya dia berkembang atau istilahnya bergerak bebas sesuai dengan kinerjanya, menahan debit oli yang masuk ke ruang bakar ya, bukan menutup tapi mengatur istilahnya ya, memanage oli yang masuk ke ruang bakar supaya tidak berlebihan
ataupun tidak terlalu banyak ya. Bukannya tidak ada ya, bukannya tidak ada oli yang masuk ke ruang bakar, itu wajib ada karena memang ada sistem pelumasan yang dibutuhkan, tapi tidak banyak ya, hanya secukupnya saja dan yang dibutuhkan oleh kinerja ini gitu kan ya. Karena dia gesekan ya, harus ada pelumasan juga di bagian ring tenaga di sini ya. Harus ada bantalan, pelumasan juga, dan daya dingin juga untuk sifat-sifat oli atau istilahnya manfaat oli ya. Nih di sini. Nah, jadi masalah utama yang dikeluhkan di mana olinya selalu berkurang ketika melakukan pergantian oli. Di sini masalahnya teman-teman ya. Jadi olinya terlalu banyak masuk ke ruang bakar sehingga olinya kebakar dan kemakan. Bukti yang kita lihat dari sini adalah di sini. Nah, di sini ada penumpukan kerak ya, karbon lah ya. Biasanya ini hasil pembakaran ya, berupa campuran oli, udara, dan bahan bakar bercampur jadi satu. Nah, disinilah penumpukannya, dan ini secara bertahun-tahun ya. Hanya segini ini memang sangat-sangat wajar karena motor usia sudah beberapa tahun ke belakang belum melakukan pergantian atau pembongkaran di bagian piston ya. Ini masih bawaan pabrik teman-teman, tahun 2008, perakitan tahun 2008. Baru kali ini melakukan pembongkaran bagian piston ya. Ini di sini kita lihat teman-teman, penggantian piston ini belum pernah kejadian. Kalau pembongkaran sepertinya ini sudah pernah ya. Mohon maaf ya, sudah pernah karena dilihatnya dari bagian gasket ini. Itu pun gasket bagian head saja teman-teman. Ini ada lapisan pernah di lem. Nah ini. Terus bagian pinggir karena memang ini pasti biasa ada bocor ya, mungkin dilakukan pengeleman juga. Tapi untuk bagian ini, nah teman-teman, ini masih pabrikan punya ini. Ini sangat keras ini untuk dilepas. Ini biasanya susah untuk melepas ini. Oke, balik lagi ke pembahasan di mana oli cepat habis ya, atau istilahnya berkurang. Berkurang pasti ya setiap engine yang dipakai kinerjanya setiap hari atau setiap dibutuhkan, di mana kita melakukan pergantian oli, misalkan kita bergantian oli di angka 2000 km sekali, otomatis ada pengurangan oli karena memang pastilah ada yang kebakar dan ada juga ada yang sisa-sisa yang masih tidak keluar pas saat kita mengetap baut oli. Tapi ya ini kurangnya itu sangat signifikan, kata pemilik kendaraan ya. Signifikan beliau diinformasikan mungkin ada kurang dari sekitar 200 mili atau berapa berkurangnya ya. Tapi dia merasa khawatir dan merasa was-was juga, dikhawatirkan memang kalau tidak ada perbaikan masalah makin parah dan juga bisa mengakibatkan motor mogok akibat oli yang berkurang secara drastis ya. Ini wajar ya untuk pemilik kendaraan yang kalau bisa dikatakan dari kami ini di sini itu kalau bahasa Sundanya apik lah ya, eman-eman gitu ke motor, dan perawatannya pun sangat intens ya. Oke, ini jadi kita ambil kesimpulan untuk kita coba tarik kesimpulan ya. Masalah utama adalah dari ring piston ya, dari sini ring piston yang bagian oli, dan ini untuk kejadian ini, untuk perbaikan ini ya, otomatis kita harus ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan. Jika memang tidak harus melakukan oversize bagian piston, cukup dengan melakukan pergantian dari ring pistonnya saja ya. Ada kok penjualan yang khusus mengganti ring pistonnya saja. Tapi jika memang mengharuskan kita melakukan oversize di bagian silinder ya, ini di quarter ya, kalau bahasa kitanya di quarter, oversize yang tadinya 0, sekian ke naik ke 0, sekian lah ya. Nah ini itu sesuai kebutuhan saja teman-teman, karena tidak baku yang kita harus berapa-berapanya yang kita sebutkan, tapi yang dibutuhkan oleh motor ini di berapa, itu kembali lagi ke teman-teman melakukan pengerjaan. Jika memang
teman-teman yang mengerjakan. Tapi jika owner ini yang langsung mengecek ya itu silahkan balik lagi ke pemilik ya. Nah, untuk kali ini kita diskusikan dulu dengan pihak owner untuk tindak lanjut harus pengerjaan seperti apa. Cuma yang kita bahas kali ini adalah penyebab olinya berkurang itu dari mana? Ya, itu dari tadi. Dari hal tadi, teman-teman. Ring piston yang macet. Karena ada penumpukan banyak kerak jadi di sini. Oke. Itu yang kali ini bisa kami sampaikan terkait adanya penyusutan oli ya, pengurangan oli secara drastis ketika owner melakukan pergantian oli mesin ya. Oke, itu yang bisa kami ulas dalam konteks kali ini dalam channel atau istilahnya video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 90%-nya kita hanya konten, 1%-nya ya sebatas edukasi boleh lah ya, tapi tidak menggurui juga dan bukan juga ini bahasa atau istilahnya konten baku harus seperti ini, tidak. Untuk penanganan kasus masalah yang terjadi di dalam engine atau di motor itu bisa fleksibel dan bisa dinamika atau dinamis, bagaimana caranya seperti apa itu balik lagi ke penanganan teman-teman di lapangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.